Om Swastiastu, jumpa lagi dengan saya Cok Widiana Nindya Pemayun. Salam sejahtera bagi para penonton dalam channel ini. Hari ini saya akan melanjutkan tahapan konten kedua berkaitan dengan Merdeka Belajar dalam bidang seni dengan topik perencanaan gambar Ganopati dengan arsiran satu arah. Konten kedua ini adalah konten yang berkaitan dengan tahapan perencanaan gambar Ganopati, mencari pola bentuk dan komposisi gerak yang pada video pertama sudah kita tampilkan penjelasan mengenai material dan bagaimana pola menggambarnya. Nah, konten ini tujuannya adalah supaya pemirsa mampu mencoba, mampu mempraktekkan dengan harapan bahwa setelah menonton video saya ini, para penonton bisa berkreasi dan mencobanya dengan goresan, dan jangan takut-takut menggores dengan pensil untuk menciptakan karya-karya yang sebagai ungkapan hati. Hari ini saya lanjutkan dengan konten Ganopati yang kemarin sudah kita membuat pola-pola ya. Setelah pola-pola di awal itu kita akan mendapatkan pola seperti ini ya. Seperti saya contohkan ini ya. Nah, ini sebuah kita sudah mendapatkan pola bentuk dan komposisi gerak ya. Karena setelah mendapatkan komposisi dan bentuk ini, para mahasiswa atau para penonton yang dalam hal ini masyarakat umum akan menggoresnya dengan satu arah ya, teknik goresan satu arah ya. Nah, di sini saya akan melihatkan dua gambar, tapi yang saya contohkan adalah konten ini. Harapan saya bahwasanya dalam Merdeka Belajar Seni ini, jadi pengetahuan saya berbagi kepada masyarakat umum, masyarakat pencinta seni juga, masyarakat yang akan mempraktekkan seni juga, dan masyarakat kalangan akademik khususnya mahasiswa ketika mulai mencoba sebuah gambar ya. Baik, saya akan coba dari pola ini kita sudah dapat ya. Pola ini dapat, saya akan mencoba mencontohkan mengarsir satu arah ya. Ini saya harus pakai kacamata ini karena usia saya sudah mendekati sepuh ya. Jadi saya akan mempraktekkan ini. Dan ini satu arah itu ketika Anda mendapatkan pola ini harus dipastikan ya, yang mana pola senjata gitu ya. Ini harus saya contohkan. Ya, misalnya ini pola tangan, ini bisa kita detail ya. Detail. Nah, ini detail begini. Ya, didetailkan lagi ya. Baik, ini dia memegang senjata ya, kalau dalam hal ini senjatanya kapak ini ya. Harus detail ya. Nah, ini kemudian ini polanya, dan ini kapaknya, senjata kapak ya. Nah, kembali saya jelaskan, kurangi menghapus ya. Jadi harus pasti tangannya, jadi lemes ya, lemes, dan jangan ragu-ragu ya, jangan ragu-ragu. Nah, ini ragu-ragu ya. Nah, setelah mendapatkan pola ini ya, para penonton akan mencoba arsiran satu arah ya. Saya nyari posisi yang bagus dulu ya. Ini satu arah. Coba perhatikan ya. Jadi Anda akan memulai satu arah seperti ini ya. Ini goresannya tetap stagnan dia, dan sambil melihat bentuk ya, Ini saya contohkan ya, ini. Jadi dia arsirannya dengan ketenangan gitu ya. Jadi harus difokuskan ya, Nah, saudara masyarakat umum atau mahasiswa yang yang memidati bidang channel saya ini, yang mendukung channel saya ini dapat mencoba dengan teknik satu arah ini ya. Nah, coba dilihat pelan-pelan ini garisan saya. Tetap kita mempunyai goresan pensil itu satu arah ya. Nah, bagian misalnya kita harus melihat bagian gelap terang gitu ya, bagian gelap terang. Nah, ini sebetulnya metode yang sangat sederhana sekali,
dalam teknik penciptaan sebuah gambar ya. Nah, saya kembali ini ya. Nah, jadi tetap dia, atau bisa diarsir dulu semua ya, diarsir dulu semua. Setelah diarsir semua, baru dicari detail-detailnya ya, detail-detailnya ini. Nah, ini gerak-geraknya ini. Nah, setelah dapat detailnya ini, lagi diarsir lagi sekali. Nah, ini terus begitu sambil kita melihat komposisi gelap terangnya ya. Nah, dalam konten ini saya hanya menunjukkan teknik arsiran satu arahnya. Ya, nah ini misalnya dia tetap kalau dia meruncing begini, dia tetap satu arah ini. Jangan di apa namanya? Berubah lagi garisnya ya. Nah, jadi kalau kita melihat garisnya berubah, itu artinya perasaan Anda akan ada pergeseran ya. Pergeseran. Nah, ini yang sangat sederhana sekali. Dia dalam apa? Melihat yang terang atau akan mengesankan yang terang, dia agak lebar ya. Jadi anunya jangan ditekan ya. Nah, sekarang saya detail ke bagian mata ini. Nah, bagian mata ya tetap arahnya satu arah ini ya. Nah, ini baru satu teknik ya, teknik merangsir satu arah ya. Sekarang kalau dia alis, dia tetap satu arah ini ya. Nah, hanya digores bagian-bagian yang tebal yang ini, yang kecil-kecil ini ya. Mana gelap terangnya ini ya. Nah, ini tetap lagi dia satu arah dengan tekanan yang berbeda ya. Ini juga dengan tekanan yang berbeda. Nah, kemudian di sisi tengah dia agak ditekan ya, agak ditekan. Nah, kemudian ingat ada di sini kalau buat mata, ini ada kelopak lagi kelihatan. Nah, setelah itu dilanjutkan arsirnya. Ya. Nah, gitu. Nah, bagian guratan-guratan juga demikian ya. Nah, guratan ini jadi diarsir, 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 diarsir. Nah, konten kedua ini itu bagaimana kita tahapan mencari komposisi, kemudian melihat pola-pola bentuk yang kita inginkan ya. Nah, ini pola-pola bentuk yang kalau sudah pasti dia gambaran ini, baru kita mulai mengarsirnya ya. Nah, akan lebih baik jika saudara dalam mengarsir ini dia kurangi menghapus ya, menghapus pakai apa namanya karet penghapus, karena ketika Anda menghapus ini, jadi tangan itu bisa lupa dia harus apa namanya, harus nyari-nyari lagi ya, nyari-nyari bentuk lagi ya, nyari bentuk. Nah, itu tahapan-tahapan yang bisa apa namanya saya peragakan kepada masyarakat umum penonton atau yang menggemari nanti channel saya ini, bagi juga mahasiswa yang membidangi bidang seni ya. Nah, mudah-mudahan contoh-contoh atau visual contoh ini yang saya visualkan ini dapat menggugah saudara mencintai seni atau mulai mencoba menggores untuk apa namanya ungkapan perasaan senang ya. Nah, ini dulu dari teknik ini. Jadi tekniknya adalah satu arah ya, satu arah. Nanti di konten berikutnya di session ketiga saya akan mencontohkan bagaimana detailnya atau bagaimana dari menyelesaikan konten sketsa bukan sketsa ya, gambar ini, gambar dengan topik Ganopati, sehingga saudara mampu mempraktekkan ini dan mengajak apa namanya kembali secara manual untuk pengungkapan ekspresi Anda ketika Anda apa namanya duduk santai atau tanpa beban ketika menggambar itu ya. Nah, itu yang saya harapkan. Jadi dalam konten ini saya berbagi kepada masyarakat umum, masyarakat luas seluruh Indonesia, masyarakat apa namanya mahasiswa juga, mahasiswa yang membidangi bidang seni ya, tidak mesti harus bidang seni rupa saja, bidang seni patung apa namanya juga bisa, bidang seni yang lain juga bisa.
Jadi kita harus berani mencoba, termasuk juga para pelajar yang kebetulan menyenangi konten saya ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Harapan saya tetap Anda harus mencoba, tetap Anda harus menggerakkan tangan ini, karena keahlian itu adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Ya, jangan diabaikan anugerah itu, manfaatkan anugerah itu dengan baik untuk mengungkapkan ekspresi-ekspresi ketika saudara menekuni atau menyenangi bidang seni. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan dalam mendukung program pemerintah, yaitu Merdeka Belajar dalam bidang seni untuk masyarakat umum dan para mahasiswa atau akademisi. Semoga bermanfaat dan bisa bisa mempraktekkannya di rumah, ya. Demikian, jangan lupa subscribe di channel ini, tekan lonceng dan berikan komen untuk masukan-masukan saya untuk video-video berikutnya, dan jangan lupa like di channel ini. Sampai jumpa di channel berikutnya. Harapan saya semoga semua dalam keadaan sehat. Terima kasih. Saya tutup dengan Om Santi Santi Om.